Gang 4, episode 4G dan G. Kutipan episode 3, ketika Tika menanyakan Allah itu siapa. Dan Gus Lukman menjawab bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk, termasuk Tuhannya Tika. Tika malah menuduh bahwa Gus Lukman menghina Tuhannya. Gus Lukman tidak marah, tapi mengajak Tika untuk berpikir logika, bahwa sesuatu itu ada yang menciptanya. Seketika Tika menyetujuinya. Capturing on. Gimana sayang, sekarang kamu udah mulai paham kan? Iya sih, tapi Allah itu bangsa apa? Malaikatkah, jinkah atau setankah? Gini sayang, sang pencipta itu mestinya beda dari makhluk yang diciptakannya, yang memiliki kelemahan dan pasti akan mati. Allah itu tidak akan pernah mati tapi kekal abadi, karena dia adalah sang pencipta. Kalau Tuhanmu kan sudah mati sejak sesudah Firaun kan? Tidak, Tuhanku tidak mati mas. Ngomong-ngomong, Tuhanmu itu siapa sih sayang? Isa anak Maryam. Isa kui diperanakkan oleh Maryam kan? Iya, terus, Maryamnya sudah lama mati ya? Iya, lantas kenapa, kalau Isa adalah Tuhan, kok gak menghidupkan ibunya? Padahal kumpul dengan keluarga itu nyaman loh sayang. Iya sih, mas, aku lapar nih, kita sarapan yuk. Ya, yok, mas Sobar. Ambil mobil ya, ya Gus. Selang beberapa saat, mobil Pajero datang. Ingin makan apa dek? Pecel dah bosan mas, kita jalan-jalan dulu yuk. Siapa tahu ada yang menarik. Ya, yok, kita jalan-jalan ya mas Sobar, mas Aik. Iya Gus, ketika di dalam mobil, pernah coba karedok tade? Oh, karedok ya, kayak apa sih? Karedok itu, hampir sejenis pecel namun bahan-bahannya mentah dan komplit. Tahu salad? Ya tahulah. Bahan-bahannya mentah semua sih, sangat cocok bagi dieter BB. Tapi karedok lebih komplit loh sayang. Mau coba tak? Ya, boleh. Mas Sobar dan Mas Aik. Ya Gus, ada rekom karedok yang terenak gak? Oh, ada Gus. Dekat Pantai Kartini. Oke, kita ke sana Mas Aik. Ibu negara kayaknya nyidam ki. Hahaha. Hahaha. Masa, sudah kena no Gus? Boro-boro kena Mas Aik, tidur dijejeri aja raungannya seperti serigala kok. Aung, hahaha. Semua tertawa. Oke Mas Sobar, let's go. Oke Mas Aik, navigator is on. Yes, come on. Tiba di warung karedok. Buk, minta karedok 4 ya. Ya mbak cantik. Seketika para pembeli menoleh ke arah Tika sewaktu mbak pelayan itu mengatakan cantik. Oh, memang cantik kok mbaknya. Rada bule-bule gitu. Lalu salah satu ibu PKK mendekat. Iya sih, kulitnya gimana sus? Bagus, kayak orang Asia kok. Mereka pada berbisik. Itu kan Gus Lukman pak, yang ngisi pengajian di Bulu. Oh, masa sih? Itu yang deket sama mbak cantik rambut pirang itu. Oh, iya, coba bapak ke sana ta, minta petunjuk. Oh, iya, seketika bapak itu menemui Gus Lukman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam pak, nuwun sewu, wonten nopo jeh? Butuh perlu sekedek Gus. Jeh. Sekedek nopo jeh. Bade nikahaken anak kulo. Oh gawe nikah nggeh. Sanes nikahaken kan. Geh Gus. Nek niki butuh perhitungan bapak. Dolan ten jin kulo mawon geh. Kados bapak-bapak sanesipun. Oh. Geh Gus. Wek dalipun kapan geh. Cobi tak tangklet sekretaris kulo geh. Geh Gus. Mas Sobar. Agendaku hari ini nopo geh. Setelah ini ada meeting dapur kering. Terus jam 10 tausiah di Sukodono, nimbal ten tahunan dan nimbal di Mayong. Coba waktu selane mas, kayaknya bapaknya penting banget loh. Pagi Gus, setelah meeting atau meetingnya dihandle Mbak Tika. Oh ya, bisa bapak, setelah sarapan niki, sareng kulo mawon geh. Oh, naik apa Gus? Naik gerobak bapak. Oh, geh kulo tak numpak motor sareng bojo kulo mawon. Geh. Monggo kerso bapak, geh nek ngoten kulo pamit rien geh. Oh geh bapak, di rumah pasutri tua, buk, bisa esok iki dikon neng gane Gus Lukman, terus mau ditawane ikut dee, terus tak tekoni numpak opo ngono, dene numpak gerobak kok, aku ya hemoa. Oh, bapak parah ki. Kenopo buk, gerobak ki mobil Pajero mau seng neng warung karedok kui. Loolah, ketiwasan, diparani yok buk, ya. Sopo ngerti ise pak. Namun ketika mereka ke warung karedok, Gus Lukman sudah pergi. Lawes kok tekoi alamate pak. Yo ugong lah. Aku yo laliki.
Coba tekok neng warung karedok. Yo pak, yu seh. Ono opo yujah. Koe ngerti alamate Gus Lukman. Yo gak ngerti ah. Lo, ki mau sarapan enggonmu kok. Oh, mosok no? Coba tak tekok pak ne, pak. Pak, mau Gus Lukman sarapan merene tah. Aku yo gak nilikurin no, coba tekok mijan. Oh, yo, yan, Gus Lukman mau merene yo. Gak ngerti aku, tapi ono seng tuku numpak pajero. Wong 4 seng wedok rambute pirang, pancen ayu tenan. Yo kui Gus Lukman seng rambute gondrong. Oh, kui Gus Lukman yo. Alah pak, ono kesempatan kok disiak-siakno. Yo ekbuk, padahal nemoni denen ki susah mergo wong sibuk. Di rumah Gus Lukman, meeting akan dimulai. Dek, sudah buat konsep yang akan kau meetingkan sayang. Konsep apa mas? Konsep dapur kering, ki model kayak ngene. Terus ditempatkan di mana? Gitu sayang. Oh, hahaha, iya, tak cari di internet sek ya mas. Oh, ya, HMN, mas sabar, mas Aik, sambil tunggu ibu negara siapkan presentasinya, kalian ke koperasi Mondia. Kemarin ada laporan masuk tentang keputusan sisa hasil usaha dan ada profit 1,3 M untuk kita. Kalian ambil ya Gus, siap. Sejak kapan ada kata siap? Sejak ada ibu negara kok. Hahaha. Dan semua ketawa kecuali Tika yang sibuk sendiri. Lalu mereka pergi laksanakan tugas dan Gus Lukman temui Tika. Udah ketemu sayang? Belum mas. Oh, ya udah deh, aku tak turu sekio. Suwengi gak turu ek. Ya mas. Lalu Gus Lukman beranjak dari kursinya menuju kamar dan mau tidur. Selang beberapa saat, Tika datang untuk menanyakan beberapa hal. Mas, mengganggu lo. Ya sayang ada apa? Mau menanyakan tentang ini mas. Oh, ya, ini kegedean oh sayang, ini sih konsep dapur basah, dapur kering itu simple, cari yang kecil ae ya. Ya mas, tapi nyariknya di samping Gus Lukman dan pamer selangkangan putih mulus. Dek, jangan di sini ya. Kenapa mas? Aku merangsang lo. Oh, iya, hahaha, ya wis. Tak asahe sambil cari gambar dan bisa tanyakan langsung dengan mas. Ya, lalu Tika asah pusaka Guse sambil gulir HP-ne. Duwe bojo seng setel ki enak yo. Apa mas? Coba ulangi. Oh, gak apa-apa kok sayang. Alah, ngono ek, coba ketokno sih dek. Tak ngetine karo bayangke, lah cepat metu, masalahe aku kudu turu banget ki. Oh, ya, lalu Tika copot CD-ne terus dihadapkan Guse. Wah, tegang parah ki mas. Hahaha, iya deh, terus asah yo. Siap mas. Oh, iya mas. Kalau mau keluar tak ICP ya. Kenapa dek? Menurut medis, sperma bisa mencegah efek penuaan dini dan membentuk bodi bila diminum mas. Ya memang sih, menurut kitab kuning yo podo. Seng neng kamar mandi kok gak ono dek. Kok telan yo? Iya, WKKK, pantesan badanmu makin kenyal dan bagus. Ternyata jamune sperma bojone to. Iya oh mas, tadi denger gak ibu-ibu PKK, mengatakan aku ayu kan. Iya pancen ayu kok, dan setel pisan kan mas. Iya deh hahaha. Selang 45 menit, Guse glinjetan parah. Mas, kamu kenapa? Mau keluar dek? Ya udah tak ICP. Oh cerot. Glek. Dah kan mas, jamune dah masuk nih. Lah langsung dari sumbernya ok, wes pasti higienis ah. Ya jelas dong, wakakakakak. Dek, makasih ya sayang, cup. Ya mas, tak tutupnya lagi celana nih ya. Iya, tapi Tika tetap di situ dan sibuk cari-cari gambar, sedang Guse makin resah, lihat surganya Tika masih terbuka. Sayang, bungkus lagi Gi. Gah, biar begini. Entar si Udin bangun lagi lo sayang. Gak apa-apa amas. Ono bojone kok wakakakakak. Oh, udah ketemu dek. Belum kok mas, susah banget ya nyariknya. Oh, tak bantu mau. Ya maulah, nih HP-nya. Ya, nih banyak kan. Tinggal pilih. Oh, mas kok cepet ya. Apik-apik ki mas. Ini gimana mas? Kui apik, tapi kurang minimalis dek. Setiap gerakan Tika, surganya makin terbuka yang membuat Guse merangsang lagi. Dek, surgamu awe-awe lo. Ya gak apa-apa sih mas. Surgane bojone kok. Dengan Tika langsung pegang pusakane Guse. Mas, bangun lagi ki. Wakakakakak. Iya kan.
Ini bukti kalau aku banget tresno koe sayang. Tresno itu apa mas? Ya, entar tanya yang lain lah. Aku malu Oh, iya ya, yang mana mas? Yang ini bagus deh. Oh, iya ya, kok aku gak lihat sampai ke situ ya? Lah terus, yang kau lihat apa deh? Pusaka nih mas hehehehe. Oh, baiklah, kamu meetingkan aja sama yang lain, aku tak tidur, ngantuk banget kok deh. Ya mas, tidurlah. Aku tak keluar, itunya sayang. Oh, iya ya, setelah pakai, Tika terus keluar tapi Mas Sobar dan Aik belum kelihatan. Tika balik lagi ke kamar buka kancing bajunya separoh, dan niduri Gus Lukman. Aits, siapa ki? Bojomu mas. Loh kok? Iya mas, habisnya mereka gak nongol sih. Oh, belum balik ya? Iya, mas suruh apa sih? Minta uang hasil usaha, yang kemarin sudah diputuskan kok. Oh, lewat WA ya mas. Iya sayang, mana HP-mu? Tak cek tuh dek. Kancing bajumu kebuka loh. Oh, iya ya, gak pingin susu sarapan pagi tamas, banyak vitaminnya loh. Iya sih, pingin, ya, ini, miklah. Aku tak lihat dokumennya. Iya sayang, makasih ya. Ya mas. Bojoku. Mas, ini koperasi yang pernah aku pinjam loh. Oh, terus, ruwet karyawannya, petugas lapangannya melakukan blunder, dan aku kena 5 angsuran. Apa, ya udah, entar bikin surat aduan ya. Kita urus itu tikus-tikusnya. Ya mas, cup, srut. Nih, yang satunya. Vitaminnya sama banyaknya loh mas. Iya sayang. Mas. Tak asahnya lagi ya. Tegang parah kok, sampai merah kebiru-biruan oh mas. Oh, iya dek, baru 10 menit, Gus glinjetan lebih parah lagi. Mas, kok makin parah ya glinjetannya, mau keluar tamas. Belum dek, tapi ini yang kedua kan. Iya oh mas, asahnya rada dipelankan dek, aku gak kuat menahannya kok. Segini ya mas, masih gak kuat dek. Mungkin belum ku lepas ya. Bentar tak lepas dah nih mas. Mik sambil elos-elos surgaku ya. Iya dek, makasih ya sayang. Iya mas, gimana, ya sayang, sekarang kuat kok. Hahaha seperti semula ya mas asahnya. Iya dek, selang 50 menit, Gus glinjetan sampai spring bednya bergetar parah. Mau keluar tah mas? Iya dek, oke, tak isape ya mas. Iya sayang, Kruwot, glek, dah tuntas mas, dah ketelan semua. Oh, makasih ya sayang, cup, iya mas, dan tak lama, ada suara mirip mobil Pajero. Itu, sepertinya mereka datang sayang. Oh, ya, aku tak keluar ya mas. Iya sayang, sini keningnya. Ya, cup, yang permataku mas. Oh, iya ya, cup, terus Tika keluar, dan lihat tapi ternyata suara mobil Panther baru lewat. Yah, hanya suara Panther kok. Akhirnya Tika kembali lagi ke kamar dan langsung ngebreki Gus Lukman. Sopo meneki. Aku mas, bojomu. Yah, bakal gak oleh turu meneki. Gak boleh tidur yo. Bojo cantik kok dianggurin sih mas. Iya ya sayang, mas ngantuk ki. Elah gak boleh tidur pokoknya. Nih buahku, harus dimik dan elos-elos permataku sampai mereka datang. Oh, harus ya. Ya salah sendiri kasih info yang salah. Salah ya. Maaf ya sayang. Enggak, kecuali mas melakukan yang kuinginkan. Lalu Gus merebahkan Tika dan langsung bangun berdiri. Hai, mau kemana kamu mas? Tanggung jawab. Ya sayang, nek ngamok kok megilan ya. Hahaha, iya dah, kamu tiduran, biar kulumat permatamu sampai metek. Lah, gitu ya enak. Lalu Gus Lukman melakukan check up permata dan pencet-pencet tombol buahnya, Tika cuma diem karena habis emosi. Memang bener ya, kata Aik, kenapa mas? Kalau marah tatapannya membunuh. Lah itu kan wataknya bojomu dewe sebagai suami ya harus bisa meluluhkan hati istrinya. Iya sih sayang, makanya jangan kayak Aik, mental tempe, terus gak ada pengembangan inisiatif meluluhkan hatiku kok mas. Masa aku harus menjalani di seumur hidupku dan mengabdi sama pria mental tempe sih, ya eman-eman aku nea. Hahaha Aik mental tempe.
Masa, iya oh, makanya kemarin Mas bilang kok jadian sama Aik, aku ya Gusara. Di keyakinanku, wanita adalah surganya suami dan hanya kepada suamikulah, aku mengabdi dan memasrahkan seluruh hidupku, dan, apabila ada yang menodaiku, maka, aku akan membunuhnya, sebelum aku mengakhiri hidupku. Oh, sungguh mulia prinsipmu dek, iya dong, jadi wanita ya, seharusnya seperti itu Mas. Iya dek, tahu gak Mas, banyak surga di sekujur tubuh wanita, apalagi yang cantik kayak aku Wajah untuk dicium, mulut untuk rujak lambe dan ngemot pusaka, buah untuk diremas, dimik, tangan untuk meraba, merangsang juga untuk mengeluarkan sperma, dan permata adalah pusat kenikmatan dunia, dan anus juga bisa jadi alternatif bila permata menskan. Dan masih banyak lagi surganya wanita kan. Kalau Mas sakit, siapa yang mengurusnya kalau tidak istri? Hah. Saudara, paling 1-2 hari kan. Anak ya kalau punya anak, teman malah bullshit kan. Iya sih dek, perkataanmu itu benar adanya. Lah iya, tiba-tiba aku kau rebahkan seolah-olah, aku gak ada harganya sih. Ya aku marah dan ingin membunuhmu Mas. Perihal setelahnya kan itu urusan nanti kan. Wah, ngeri, Mas sudah ku kasih banyak surga, kalau Mas tidak tanggung jawab. Maka lebih baik tak bunuh, terus tubuhmu tak potong-potong terus tak blender, dan tak makan berhari-hari Ya, memang benar kamu dek. Kamu dah tak persilahkan menusuk permataku kan. Perihal kamu tidak mau ya, aku gak kurang akal untuk memberimu surga kan Mas. Iya, dan aku sangat berterima kasih padamu sayang. Makanya, sayangi aku dengan sepenuh hatimu Mas, dan jangan kau sia-siakan, karena akan membunuhmu nanti. Ya sayang, sekarang siap ya, ya Mas. Mas, bojoku. Tiba-tiba HP Tika berbunyi saat enak-enaknya. Mas terus ya, aku tak angkat teleponnya. Ya sayang, ya Yik, ada apa? Aku tadi ngebel bojomu, HP-ne mati ya terus ngebel ibu negara Ya Yik, ada yang ingin kau sampaikan. Ya, kami belum bisa pulang, karena tunggu Pak Bendaharanya sedang kemandiri, untuk menarik uang besar Oh, sebesar apa sih? 1,3 M kok. Oh, ya, entar ku sampaikan Mas ya. Ya bos, makasih. Ya, Tut, ada apa sih? Mereka belum bisa pulang Mas, karena tunggu pencairan kas kok. Oh, ya udah. Tausiahnya jam berapa sih Mas? Jam 11 sayang. Oh, ini masih jam 9 Mas. Oh, kalau begitu tolong telpon Mas Sobar ya, aku pergi sendiri. Ya Mas, Tut. Assalamualaikum Bos Putri. Ya Mas, gini, Mas berpesan akan hadiri tausiah denganku. Oh, makasih Bos Putri. Ya Mas, sama-sama. Tut, Gus yang sedang asik melumat permata Tika tersenyum dengar telepon tadi dan berkomentar. Pinter ya bojoku. Iya dong, enak Mas. Enak banget sayang, harum lagi. Ini kan tak cuci dengan sabun khusus yang Mas belikan kemarin Oh ya, iyalah. Oh, makasih sayang. Ya Mas, selang 10 menit permata Tika nyembur. Mas. Share. Panas. Hahaha. Oh, Mas kok malah ketawa sih wakakakakakakaka. Iya, yok mandi. Oke bojoku. Lalu mereka ke bedroom untuk mandi besar bersama. Singkat cerita, Tika yang masih pakai handuk sedang menata Gus Diam di sini ya, tak ambilkan baju. Ya sayang, ini ya, dan jasnya ini ya. Ya sayang, Gus yang sedang ditata Tika, melepaskan handuknya pakai mulut dan ngemik buahnya. Oh, enaknya punya bojo yang setel ya. Iya dong, tiba pakaikan CD Gus Tika emut si Udin. Oh, sayang jangan teruskan. Jamnya iya ya. Lalu Tika selesaikan Gus dan mendadani dirinya. Kok cantik ya? Iya dong. Udah punya kerudung sayang. Udah belinya saat belanja dengan Mas Oh, ya makasih sayang. Nih, wow, pilihannya serasi. Ditata begini bagus Mas. Iya, cantik sekali bojoku. Ini semua buat Mas kok. Oh, ya sayang, makasih ya. Udah, kita berangkat yok. Yuk, siap bojoku. Sambil cuowo pipi Gus Lalu mereka ke garasi. Mas, pakai mobilku ya. Ya sayang, Mas, keluarkan sih.
Hahaha, aku takut nyenggol kok. Kenapa harus takut? Ini kan punyamu juga kan? Ya eman-eman kalau beret ah mas. Oh ya, geser. Didudukin aja mas, mumpung belum punya bayi kan. Oh, ya, singkat cerita tiba di lokasi. Panitia bingung, kok yang datang mobil Brio. Tetapi tak kala ternyata yang keluar cewek cantik Indo rada bule-bule dan berpenampilan anggun, serentak para panitia rebutan bersalaman dengan Tika. Dari dalam Gus Lukman tersenyum, memang sudah disetting dari awal mereka berdua. Setelah sesi bersalaman usai, Tika langsung ke pintu mobil dan membukakan Gus Lukman. Para panitia sesaat terbengong melihat kejadian itu, tapi tak kala mereka tersadar yang dinantinya telah datang, maka mereka rebutan bersalaman dengan Gus Lukman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam hai para panitia. Setelah sesi bersalaman telah usai, maka panitia mempersilahkan ikuti mereka. Datangnya Gus Lukman dan Tika ditayangkan di layar lebar hingga jamaah bersorak. Dan yang paling membuat jamaah melongo ketika sosok Gus Lukman sebagai miliarder Jepara dengan total kekayaan mencapai 4.7 T juga ditampilkan di layar lebar. Maka, gempar riuh menyambut Gus E. Dan tak lupa Gus Lukman gandeng Tika yang diapit para panitia dan diiringi rebana sampai ke kursi panggung. Setelah tahu ada istrinya Gus Lukman, dengan serempak panitia putri naik dan mengapit Tika, bersalaman serta saling senyum. Tiba saatnya inti acara, Gus Lukman naik mimbar dan ucapkan salam kepada tuan rumah, para sesepuh dan kiai, panitia, dan lain-lainnya. Karena yang mengadakan adalah jemaah mualaf Tionghoa, maka, Gus Lukman ceramah tentang bab wajibnya umat Islam. Kepada umat Islam khususnya mualaf Tionghoa. Setelah kalian membaca syahadat, yang sebagai pintunya masuk Islam, maka, otomatis dosa-dosa biasa yang kalian perbuat di masa lalu dilebur Allah dan Allah memerintahkan malaikat Raqib Atid, mengosongkan catatan mereka. Jadi enak kan? Lah untuk memulai di kehidupan baru ini ada 4 yang wajib kalian lakukan. 1. Sholat fardu 5 waktu. Apa aja sih? Gus Lukman melemparkan pertanyaan yang dijawab serempak oleh para jamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus sebelum sholat ada syarat-syaratnya loh. Ada yang tahu syaratnya apa aja sih? Nirta kasih hadiah 500.000 loh. Sayang, kamu bawa uang kan? Tika menjawab, ya, cash 10 juta mas. Oke, ada yang tahu. Mereka berebut mix dan menjawab tapi melenceng jauh. Tak naikkan boleh sayang. Boleh mas. Berapa sayang? 2 juta. Oke. Tak naikkan 2 juta. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Sesi 5 menit lo ya. Mereka saling berebut mix dan menjawab yang satu betul yang dua salah terus. Hahaha waktunya sudah habis ya. Berarti uang bojoku belum bisa kalian ambil. Tak buka jawabannya ya. Bentar Gus. Iya pak. Bade jawab. Kok ada syaratnya sih Gus? Dalilnya apa? Begini bapak, gak usah tanya dalil, nanti berat-berati pikiran kalian. Loh kok gitu sih jawabannya? Katanya kiai, ya udah kalau bapak memaksa. Lalu Gus Lukman ucapkan beberapa hadis qudsi dan hadis Nabi dan memaknainya. Faham kan? Gak ngerti Gus. Yalah, makanya dikasih buahnya kok ngarah pohonnya. Bapak tadi sok keminter malah keblinger dan dibully para jamaah. Serempak jamaah bilang sama bapak tadi. Oke ya, aku buka jawabannya. Ya Gus, 1. Mandi besar. 2. Wudu. Baru melakukan sholat. Faham kan? Faham Gus. Lah ini kan enak ah. Jadi adanya ulama itu adalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya untuk umat Islam awam. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan lo ya, gak tanggung-tanggung sampai akhirat lo. Kalau tidak faham, kalian bisa atur waktu serempak main ke tempatku. Biar tim kami yang ajari bab sholat komplit. Setuju. 2. Puasa Ramadan. Arti puasa tahu. Ada hadiah dari bojoku sebesar 1 juta bagi yang mampu jawab. Waktunya 5 menit jadi nggak usah rebutan. Mereka berebut mix untuk menjawab. Banyak yang jawab tapi semua tidak lengkap. Gak ada yang komplit, sayang. Aku naikkan boleh. Boleh mas. Berapa sayang? Terserah mas Ae. Oke, aku naikkan hadiahnya sebesar 5 juta dari bojoku. Waktunya 5 menit lagi. Mereka para kiai ikut berpartisipasi, tapi gak ada yang mampu jawab dengan komplit. Waktunya sudah habis ya. Aku jawab ya. Ya Gus. Setelah niat, dan menjaga keluar masuknya material dari kelima lubang tubuh yang disengaja, dalam jangka waktu sebelum adzan subuh hingga maghrib.
Kelima lobang tubuh itu apa aja Gus? Oke. 1. Mulut, misalkan makan minum atau merokok. 2. Hidung, sengaja ngupil. 3. Telinga, sengaja bersihkan kuping. 4. Anus, bab harus los keluar tapi kalau patah di tengah jalan dan ketarik masuk lagi, maka puasanya batal. 5. Penis, berhubungan intim dan onani. Dari sini sudah paham gak? Paham Gus. Kalau belum paham, ngajilah di tempatku ya. Aku jamin 5 pertemuan, kalian bisa menguasai dengan paham kok. 3. Zakat. Zakat ada berapa macamnya? Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah 100.000 dari bojoku. Jawab 1 dapat 100.000. Mereka sampai berebut mix. Penjawab 1 zakat mal. Penjawab kedua zakat fitrah. Betul sayang, kasihkan masing-masing 100.000 ya. Ya mas. Tika berdiri dan kasihkan uang kepada kedua pemenang. Ini Bapak 100 Rp-nya. Ini Bapak 100 Rp-nya. Makasih Ibu. Ya, ada 2 jenis zakat. Zakat fitrah, dan zakat mal. Ada yang tahu definisinya. Dapat hadiah dari bojoku masing-masing 200.000 loh. Iya kan sayang? Iya mas. Oke, silahkan menjawab. Zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan diri. Zakat mal. Zakat untuk mensucikan harta. Betul sayang? Tolong kasihkan masing-masing 200.000. Ya mas. Lalu Tika berdiri dan kasihkan masing-masing 200.000. Makasih ibu. Makasih ibu. Geh mas. 4. Haji bila yang mampu. Bila umat Islam yang mampu secara kapital, mental dan kesehatan, maka diwajibkan menunaikan ibadah haji. Mas panitia, tolong buka 3 termin ya. Ya Gus, 1 termin 5 penanya ya. Jangan 5 mas tapi 3 aja. Ya Gus, sayang, apakah si penanya yang membutuhkan mental itu? Ada hadiahnya tidak? Ada mas. Ya, untuk penanya yang aku mudah menjawabnya, kau kasih berapa? 100.000 mas. Ya, makasih sayang. Terus itu penanya yang sulit ku jawab berapa sayang? 500.000 mas. Oke. Makasih sayang. Silahkan mas panitia. Ya Gus. Seperti yang diucapkan Gus Lukman, bahwa sang penanya mesti butuh mental yang besar, untuk menanyakan sesuatu agar faham bagi dirinya dan juga seluruh jamaah. Maka satu penanya yang mudah dijawab Gus Lukman, akan mendapatkan 100.000 dari istrinya, dan yang susah dijawab Gus Lukman, maka mendapatkan 500.000 dari istrinya. Karena mengingat waktu maka, aku buka termin, 1 termin 3 penanya. Gimana Odin? Setuju? Setuju. Setuju. Akhirnya semua penanya dengan durasi panjang dan ingin susah dijawab Gus E nyatanya dijawab Gus E dengan mudah. Dan mereka setuju. Akhirnya Tika keluar uangnya gak sampai 2 juta. Jadi itu saja, yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Terus Gus Lukman baca doa yang diamini oleh seluruh jamaah. Dan sebagai penutup, tak lupa Gus Lukman baca solawat serempak diikuti para jamaah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini enaknya pengajian Gus Lukman, ada interaktifnya dan ada hadiahnya, jadi jamaah semangat kalau dengar woro-woro pengajian Gus Lukman. Setelah pengajian selesai, Gus Lukman dan Tika dipersilahkan dalam perjamuan Islam Tionghoa. Dan pada saat Gus Lukman dan Tika masuk, ditampilkan di layar saat Gus Lukman dinobatkan sebagai miliarder Jepara pada tahun 2025. Seketika semua orang yang hadir dalam perjamuan itu pada melongo. Gus Lukman dan Tika menjadi sorotan publik dengan kekayaan total mencapai 4,7 triliun. Dan akhirnya menjadi viral baik di offline maupun online. Selesai acara di Sukodono, Tahunan dan Mayong, akhirnya mereka pulang disetir Gus E, dan mampir di CVC. Aku tadi mobil AE ya sayang. Ya mas. Setelah selesai, mereka pulang dan sudah ditunggu Sobar dan Aik. Assalamualaikum mas Sobar mas Aik. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam bos Putri. Ya Yik. Ya mas Sobar. Kalian belum makan? Belum bos. Ya. Ini untuk kalian. Ya bos. Makasih. Makasih bos Putri. Ya. Makanlah, mas masih kenyang tak? Iya dek. Aku lapar oh mas. Makan yuk. Tak siapin ya. Yalah. Lalu mereka makan bersama. Terus Sobar dan Aik laporan setelah itu mereka ngobrol bebas. Mas Sobar, ngomong-ngomong ada cewek baru ya? Iya Mas Aik, ceweknya lebih cantik dari. Siapa Yik? Eles sewot amat bos ini. Jangan kenalin Mas Yik, Mas milikku. Takut ya, Mas ada cewek baru itu loh. Mana? Lalu Tika melototi Gus E sambil pegang pisau stick.
Sobar dan Aik ketakutan. Merinding Mas. Ayo pergi. Yok. Mereka lari ke pentut-pentut. Maas. Oh. Masya Allah. Hai. Itu pisau lo sayang. Ya. Kenapa? Mau masak ya? Dapurnya belum jadi tuh. Mau cincang Mas Oh. Lolah. Salahku apa no? Cewek baru ah. Hahaha. Maas. Kok malah ketawa sih? Cewek barunya Ki kamu yang pakai kerudung sayang. Oh. Aku dibully Aik ya. Yik, jangan lari kau. Mas lari. Tuh bos lari ke sini. Oh, gawat. Lantas Aik lari dan Sobar lari ke Gus E. Gus. Bos Putri Gus. Oh, bisa ditusuk tenan Ki. Iya Gus. Gus E lihat Tika mengejar Aik, dan Gus E lari menghadang Tika. Buk, krups. Gus E tertusuk pisau di perutnya, darah keluar berhamburan. Oh, Mas. Sobar langsung lari ambil mobil dan bawa Gus E ke klinik terdekat. Tika memangkunya, sampai di klinik IGD. Gus E langsung ditangani dan setelah selesai, dokter jaga memberikan pernyataan. Ibu dan bapak, untung saja dibawa ke sini, jadi gak perlu transfusi darah tapi kenapa dok? Kita harus tunggu skaner untuk memastikan pasien baik-baik saja. Oh ya dok, lalu Gus E dipindah kamar VIP atas permintaan Tika. Gus E tertidur karena obat bius sedang Tika menunggui dan Mas Sobar keluar untuk memarkirkan mobilnya. Dan esok paginya, Gus E dibawa ke kamar scanner. Tika terlihat matanya bengkak karena habis menangis semalaman. Sobar dan Aik juga merasa empati dan ngeri lihat kejadian semalam. Setelah selesai, Gus E dibawa ke kamarnya lagi dan tunggu sampai hasil CT scan-nya terbit yang akan dibuat keputusan oleh dokter. Mas Sobar, tolong beli makan 3 sih. Ini duitnya. Ya bos. Adanya KVC bos. Ya Aik, apa ajalah, perutku perih kok. Oke, setelah makanan datang, lantas mereka makan bersama di kamar inap, sedang Gus E belum juga bangun. Tak lama setelah mereka makan, dokter SPC datang membawa hasil CT scan. Buk, untung saja pisaunya gak tajam, jadi gak sampai menembus livernya. Oh, jadi nyamping dok. Iya ibu, jadi gak perlu operasi. Lukanya cukup dalam, hingga masuk 10 cm, dan dibutuhkan kira-kira 7 hari untuk sembuh, dan jangan sampai kena air ya. Setelah pasien siuman, baru boleh pulang ya ibu. Oh, ya dok, makasih. Ya ibu. Tak lama setelah si dokter yang periksa pergi, Gus Lukman siuman dan membuka matanya dan langsung lihat Tika. Sayang, kenapa wajahmu bengkak? Gak apa-apa kok mas. Mas Sobar, Mas Aik, makasih ya telah menjaga bojoku. Ya Gus. Seketika Tika menangis guguk dengar Gus E bilang begitu. Sobar dan Aik meneteskan air mata saking terharunya. Aku lapar, carikan makanan sih. Ini mas, aku suapin ya. Ya sayang. Akhirnya Gus Lukman opnam 2 hari di klinik. Dan pulang untuk rawat jalan, yang setiap hari ada 1 suster yang datang ke rumah selama 5 hari atau bahkan lebih.